Lajengipun inggih punika sambutan saking Ketua Hikmat dumateng panjenenganipun Romo Yai Abdul Barak Putra Sotakinan kala aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa hamalatid dinil qawim amma ba'du. Wonten pangarsanipun para bini sepuh, sesepuh, pepunden sepuh ingkang kawula mulyakaken, para pengurus hikmat ingkang kawula hormati, bapak-bapak sedaya anggota hikmat, baik yang jauh, ini yang paling jauh Bapak Haji Sukardi dari Pulau Mainan, Putih Sungai Tenang Sumatera Barat, jauh-jauh yang sudah berusaha untuk hadir, yang sama-sama kita muliakan, dari Talang Pamesun dan juga dari Rimbo Bujang, semuanya yang berbahagia, dan khususnya Sohibul Bait panjenenganipun Bapak Purwo Widodo dalah keluarga ingkang kawula muliakan. Pertama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita. Sholawat salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah setiap kita, baik organisasi maupun individu, menginginkan suatu kesuksesan. Kabeh pengen sukses nggih Bu nggih? Sukses. Nah, kita hikmat ini juga bagaimana berjalannya waktu semakin baik semakin sukses. Nah, tentu saja sukses itu ada tipnya. Maka alhamdulillah ini hikmat sudah selama 3 tahun ya ini berjalan. Ya, kendala maupun rintangan pasti ada, akan tapi kita tetap bisa berjalan sesuai yang kita inginkan. Maka jari ini nek wong pingin sukses ki ono syarati, ada tipsnya. Di antara tipnya yaitu kita harus punya duit. Kan ngoten nggih. Jadi duit itu tips sukses. Duit itu apapun kita perlukan. Organisasi ya kudu duit. Kita rumah tangga juga ada duit. Nah, duit itu adalah doa, usaha, iman dan tawakal. Jadi D-nya itu doa. Kita bagaimana sebagai makhluk yang punya Tuhan, yaitu manusia, kita itu menyandarkan segala sesuatu itu mestinya kepada Sang Pencipta. Makanya kita nek pingin sukses kudu rajin-rajin doa. Kita itu sudah diberi oleh Allah modal, yaitu cek cash, cek abadi. Kalau cek sing wingi ini ngapus iki sapa kan? Cek 3 miliar. Nah, Pak Suparman ya? Oh, Pak Tarman. Nah, itu habis. Cek kita 3 miliar, 100 miliar pun bisa habis untuk kebutuhan-kebutuhan. Tapi cek yang dimodali oleh Allah ini enggak habis-habis, Pak. Cek abadi. Apa? Yaitu kedua tangan kita ini. Nek orang ngandel, ibu-ibu, cekin jenengan digunakan. Coba niku ibu-ibu teko renggon mriki niki
nyadongke tangan mandu coron itu. Nah niku dikei toko-toko diurut iku setiap tangan ngeten iki saya tuwa saya ora ndek tenaga malah saya mantep. Nah niku cek dari Allah yaitu tangan kita. Kayak sapa Pak Kungkeng kae to nek dong liwat nggawa tangan niku nyuwun-nyuwun ngoten. Nah itu dikasih semua. Nah, itu cek dari Allah. Wah monggo Pak Sekretaris Pak Haji Amin Zubaidi yang alhamdulillah bisa hadir. Itu cek dari Allah yaitu tangan kita. Tapi yang diinginkan bukan tangan satu Pak, tapi tangan dua, yaitu dengan berdoa. Maka orang yang berdoa akan senantiasa mendapatkan apa yang diinginkan, akan dikabulkan oleh Allah. Walaupun kadang-kadang sekali dua kali ekspektasinya belum didapat, tapi nanti akan didapatkan. Ini yang pertama, doa. Yang kedua yaitu usaha. Usaha kita ini memang sudah menjadi sunatullah bahwa kita usaha akan mendapatkan hasil. Jadi usaha itu bagaimana kita terencana, segala sesuatu diusahakan. Hadir hikmat ini pun nggak akan ada kemampuan kalau kita tidak punya usaha dan tidak ada rencana. Maka kalau sudah terencana, walaupun jauh dari Sungai Tenang, jebulan yo bisa sampai ke sini. Tapi kalau nggak ada rencana, maka walaupun dekat tidak akan bisa berangkat. Nah, ini pentingnya yang kedua yaitu usaha. Maka supaya kita bisa sukses, jadi ini nek kepingin kowe iki dikagetake karo Gusti Allah, maka seringlah bikin kaget-kaget, ngono kan? Bikin kaget-kaget, jebulan ini dikei kaget. Wah, kayak masalahnya besar, orang di toko, orang di popo, kok ada sesuatu yang tidak kita bayangkan datang. Nah itu kaget mesti. Wih, jebulan ini kok ini solusi nih. Nah, nek pengen dikagetkan dengan solusi masalah, maka seringlah bikin kaget-kaget. Jenengan nek nang pasar kae biasane ana tukang parkir, parkire biasane piro nek bayar parkir niku? 2.000 nggih. Ah, sekali-kali tukang parkir dikei 200.000. Wah. Niki nopo Pak? Ayo kuwi men kaget sampean. Tukang parkir kaget niku nanti akan diberi kaget-kaget oleh Allah. Cukur rambut biasanya selawewu kayak 2,5 juta. Wah, kaget ya apa iki tukang rambut ini. Maka siapa yang ingin dikagetkan dengan suatu solusi yang baik, maka seringlah bikin kaget-kaget. Itu diantara usaha kita, diantara kita jadi kita usaha itu juga harus terencana. Jadi siapa yang tidak punya rencana, siapa yang punya program tapi siapa yang hidup tanpa rencana, maka sama dengan merencanakan kegagalan. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu tentunya harus rencana. Ini tadi hikmat berjalan nyatane wingenane mulai ini 2:30. Nggih. Niki mau diprogram nek kula wingine 1:30, tapi pas ngejokke meneh kurang puas gitu. Jadi 1:10 menit ijih tambahi ting ngono kae. Tapi ternyata setelah kita program dengan rencana yang baik, kita bisa berjalan. Karena adanya rencana itulah kita insya Allah akan menjadi orang yang usahanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga ada iman. Nah ini iman. Kita setiap individu kita, penduduk Republik Indonesia mempunyai iman. Makanya iman inilah yang akan mengangkat derajat kita. Harga sesuatu itu tergantung perspektifnya atau dari mana sudut pandangnya. Nek kebo itu bisa mahal ke Pak Ji. Kebo sapi wedhus itu mahal, kenapa? Karena gemuknya.
ayam itu mahal kenapa? Karena tarungnya menang. Nek burung itu mahal karena pinter berkicau. Lah manusia itu harga mahal bukan karena gemuknya. Makanya sing gemuk-gemuk sama yang kurus-kurus sama saja. Manusia mahal juga bukan karena menang berkelahinya, tapi manusia mahal adalah karena rohaninya, karena imannya. Walaupun ganteng, gagah, tapi kalau rohaninya tidak ada, maka tidak berharga. Botol itu sama-sama botol, itu nek botol aqua ini diisi dengan banyu biasa ngeten iki, satu botol harganya Rp500. Kalau diisi dengan madu itu bisa Rp50.000. Kalau diisi dengan minyak wangi itu bisa Rp2.000.000. Kalau diisi air comberan niku ora ono sing gelem nuku gitu. Maka sama-sama botol itu harganya beda tergantung isinya. Maka kita anggota hikmat semua itu akan bernilai baik itu di masyarakat maupun di hadapan Tuhan kita, yaitu tergantung isi dalamnya. Maka iman itu bagaimana penting, karena itu yang menggerakkan seluruh anggota badan kita. Kemudian yang keempat adalah T, tawakal. Kita akan bisa sukses manakala kita tawakal. Hasil yang kita capai belum tentu, artinya ikhtiar tadi, usaha yang kita usahakan itu juga belum tentu akan mendapatkan hasil. Kita hanya berusaha, hasilnya itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau Pak Yai Amin Zubaidi sering memberikan analogi, kita itu sedang berusaha. Usaha itu harus keras, karena ibaratnya kita ini sedang mengejar waktu. Ada harimau itu sedang tidur, sebelahnya itu ternyata karena gelap ada kijang yang sedang tidur. Terus hari makin terang, maka harimau ini ngelilir ke apa ya? Bahasa Indonesia nya ngelilir apa Pak San? Melilir ya. Atau bangun. Ternyata hari sudah terang. Tidak menyangka dia buka mata, harimau itu ternyata sebelahnya dekat ada kijang. Ya, kijang ini juga ngelilir. Kijang buka mata, ternyata di dekatnya ada harimau. Wah, ini harimau dan kijang itu sama-sama waspada, memburu waktu. Kalau harimau ini telat, maka tidak akan mendapatkan makanan lezat, yaitu kijang. Sementara kalau kijang itu juga telat, maka dia akan dimangsa oleh harimau. Nah, kita itu kijang atau harimau, kedua-duanya sama-sama harus berusaha dengan maksimal. Hasilnya nanti kita tawakal atau pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, maka pentingnya kita tawakal. Sesungguhnya semuanya itu titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang diberikan titipan banyak, itu ya titipan saja. Ada yang sedikit juga titipan saja. Maka analoginya seperti tukang parkir, ya kan? Tukang parkir itu dia jaga parkiran, ada mobil yang bagus datang, dia tidak sombong karena mobil bagus itu. Ada mobil yang jelek datang, dia juga enggak rendah diri karena mobil yang jelek itu. Tidak ada yang parkir, ya cuma sedih saja, orang naik kasih kan itu. Nah, kenapa tukang parkir walaupun banyak parkiran itu biasa saja, diambil parkirannya juga dia tidak kecewa, karena tukang parkir tahu persis, yakin bahwa semuanya itu hanya titipan saja, suatu saat nanti akan diambil. Nah, kita juga begitu, semuanya adalah titipan dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan titipan yang diberikan itu nanti akan menjadikan diri kita lebih baik, sukses
di tengah-tengah masyarakat, seluruh anggota Hikmat ini menjadi pribadi-pribadi yang memberi manfaat, kemudian hubungannya kepada Tuhannya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita akan menjadi hamba-hamba yang dirahmati dan disayangi, menjadi orang yang beruntung, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk hikmatnya ini kita insya Allah kalau sesuai dengan rencana kita masuk musyawarahkan tahun lalu ya kan, bulan kemarin, bahwa setelah ini besok kita agendanya yaitu ulang tahun. Karena ulang tahun maka agak spesial urusannya, kan itu ya. Dan kemarin kita sama-sama sepakati, insya Allah ulang tahun ini kita mohonkan di tempat kediaman beliau Bapak Haji Soekardi yang berada di Sungai Tenang, Sumatera Barat. Dan beliau saat ini juga sudah meluangkan waktu hadir di tempat kita ini. Mudah-mudahan insya Allah rencana kita terlaksana dengan baik ya. Tinggal nanti kita mungkin ada diskusi lagi, kesepakatan untuk lebih lancar planning untuk acara yang akan datang tersebut. Mudah-mudahan Hikmat semakin jaya, Hikmat semakin maju, Hikmat semakin mengkristal, menyatu, bersaudara, bagaimanapun, dari manapun kita berasal, sama-sama Temanggung, beda-beda daerah, tapi kita tetap satu dalam keluarga Hikmat. Demikian segala kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.